Bismillahirrahmanirrahim. Ini bareng anakku Barbarossa. Teman-teman semuanya, kali ini aku ingin sharing tentang hal-hal yang kecil mungkin dalam perhatian kita, tetapi itu bisa berimplikasi pada hal-hal besar dalam kehidupan ini. Salah satunya lah rasa sabar ya. Rasa sabar itu mungkin gampang diucapkan tapi susah sekali untuk dijalani, karena kesabaran sebetulnya menjadi satu kekuatan dalam poros kehidupan manusia gitu. Kata-kata itu mungkin sangat mudah diucapkan, tapi memang untuk menjalaninya kita butuh berlatih ya, karena kita nggak pernah diajari di sekolahan tentang sabar, tentang syukur, dan itu keterampilan yang jarang sekali kita latih gitu, sehingga kebanyakan di antara kita hanya mengikuti hawa nafsu gitu. Jadi manusia kebanyakan dipimpin oleh keinginannya, nafsunya itu. Nah, menjadi sabar sebetulnya menjadi pribadi yang lebih mengerti tentang kehidupan, tentang tujuan, tentang keberadaan kita di dunia ini, sehingga kita bisa memikirkan kembali ulang tujuan kita, sehingga apa yang hari ini mungkin sedang kita rasakan boleh jadi itulah suatu yang terbaik dalam termin kehidupan kita. Sebetulnya kalau bicara tentang kesabaran, intinya lah bagaimana kita mengerti dan mengenali diri kita. Jadi barang siapa kita tahu diri kita, insya Allah kita akan tahu Allah Subhanahu Wa Taala, tahu Sang Pencipta. Nah, kesadaran untuk menggali, untuk mengerti diri kita ini adalah satu berpikir yang kita tingkatkan lagi. Sebenarnya masalah itu ketika kita hadapi, kita butuh meningkatkan taraf berpikir kita jauh lebih tinggi, sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit saja. Ibaratnya gini, jangkar itu kalau dilepas, kapal itu berhenti, kadang-kadang nggak perlu diangkat semuanya, cukup sedikit aja biar kapal itu berjalan kembali. Itu ya, jadi ini obrolan singkat yang ada di vlog saya, Bayu Baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu perspektif dan sudut pandang kalau hidup ini bukan hanya materi saja yang kita kejar, bukan hanya impian saja yang kita kejar, tapi bagaimana kita membenahi diri kita itu. Nah, membenahi diri kita itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang kemudian harus kita munculkan. Salah satunya adalah kita hidup tuh untuk apa sih? Kita di dunia ini ada untuk apa sih? Dan setelah kita hidup, kita akan kemana? Nah, ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin hari ini masyarakat atau manusia modern kurang merenung. Dengan rutinitas, aktivitas itu kita kurang merenung, kita kurang mensyukuri, kita kurang mensabari berbagai macam karunia dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini penting ya, ini berkaitan dengan pola pikir, karena pola pikir juga salah satu hal yang kadang-kadang membuat kegelisahan di dalam hati kita, membuat sesuatu yang kemudian kita cemaskan, kita risaukan itu karena pikiran-pikiran kita yang kadang-kala tidak kemudian berporos pada satu kesadaran. Makanya harga sebuah kesadaran itu sangat mahal. Harga kesadaran itu mahal sekali karena itu harus didasarkan kepada proses perenungan, proses berpikir, bagaimana kita memikirkan kembali ulang gitu. Percuma jalan terus kalau kita nggak punya tujuan. Percuma kita berlari kalau nggak punya arah. Ini ya, jadi teman-teman semuanya ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa hidup ini harus punya tujuan, hidup ini harus punya goals, dan tujuan yang terbaik adalah ketika kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang senantiasa saya sampaikan di Azalea Botanical, bahwa Azalea Botanical ini kami mengkaji tentang herba, tentang skincare, tentang holistik, bukan untuk pengobatan, bukan untuk bisnis, tapi untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu adalah hal yang bisa kita persembahkan, yang terbaik yang kita berikan kepada umat itu. Mari kita pikirkan ulang seberapa berkah hidup kita selama ini, seberapa kita sudah belajar tentang kesabaran, tentang kesyukuran. Hal itu mungkin sepele, tapi sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Apakah semua yang sudah kita rasakan ini sudah kita syukuri? Semua nikmat yang Allah beri sudah kita nikmati? Ataukah kita selalu menjadi orang yang oportunis, yang terus mengejar? Marilah kita menenangkan hati kita, pikiran kita, memperbaiki pola pikir kita sehingga kita bisa lebih tenang. Ketenangan itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kembali kepada syariatnya. Karena hidup ini sementara akhirat nanti adalah selamanya.
Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita share, bagaimana kita meningkatkan keterampilan, kesabaran dan rasa syukur yang kita miliki. Selama ini mungkin kita fokus kepada skill-skill yang lain, ya, pengetahuan yang lain, tapi kita lupa untuk bagaimana mengasah skill tentang kesabaran dan keikhlasan di dalam diri kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.